Rusia ngegas lancarkan 200 serangan dalam 6 jam ke kota Ukraina. Те, що ви сьогодні тут знаходитесь і бачите, що відбулося, ми знаємо тисячі людей вбитих і закатованих з відрубаними кінцівками, зґвалтовані жінки, вбиті діти. Я думаю, що це більше, ніж це є геноцид. В Турции встречались наши делегации, была пока одна встреча до переговорных групп, была встреча у министров иностранных дел. Там что-то не сложилось у них при встрече, ну и понятно почему. Я скажу вам, что чем дольше будет Российская Федерация затягивать процесс встречи, тем хуже для них, и в принципе для этой ситуации, для этой войны, потому что с каждым днем, когда заходят наши войска и деоккупируют те или иные территории, вы видите, что происходит. Очень сложно разговаривать, когда ты видишь то, что они тут натворили. И ежедневно, понимаете, там находятся люди в бочках, в погребах и так далее, задушенные и просто замученные. Поэтому считаю, что им нужно, если есть чем думать, то думать быстрее. Otoritas Ukraina mengklaim pasukan Rusia melancarkan lebih dari 200 serangan dalam waktu 6 jam terhadap kota Orikhiv yang masuk di wilayah Zaporizhia, yang juga menjadi lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN terbesar di Eropa. Seperti dilansir CNN, Senin 29 Agustus 2022, klaim itu disampaikan oleh Gubernur Zaporizhia, Oleksandr Staruk dalam pertanyaan via Telegram pada Minggu 28 Agustus waktu setempat. Staruk mengatakan bahwa kota Orikhiv juga terus digempur selama 14 jam berturut-turut. Hari ini 14 jam serangan terus-menerus dari sistem jet dan artileri barel direncanakan terhadap Orikhiv, ujar Staruk dalam pertanyaan pada Minggu 28 Agustus waktu setempat. Bagian tengah kota paling menderita, pusat kota terbakar, imbuhnya. Sebelumnya Staruk melaporkan pasukan Rusia juga menyerang gedung-gedung permukiman di kota utama Zaporizhia yang berjarak 2 jam perjalanan dari PLTN di wilayah itu. Laporan serangan berkelanjutan di dekat PLTN Zaporizhia itu semakin membuat gelisah warga lokal di tengah kekhawatiran bencana radiasi. Pada Sabtu 27 Agustus waktu setempat, seperti dilansir Reuters, Staruk menuturkan kepada televisi Ukraina bahwa warga Zaporizhia telah diajari cara menggunakan yodium jika terjadi kebocoran radiasi. Militer Ukraina melaporkan adanya gempuran di 9 kota lainnya yang ada di area seberang Sungai Dnipro yang menjadi lokasi PLTN Zaporizhia. Sementara dalam pernyataan terpisah, Kementerian Pertahanan Rusia menuduh ada lebih banyak gempuran Ukraina di dekat PLTN Zaporizhia dalam 24 jam terakhir. Tudingan itu disampaikan sehari setelah Kiev dan Moskow saling tuding soal serangan di dekat PLTN itu yang memicu kekhawatiran internasional. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov menyebut 9 serangan artileri direncanakan Ukraina dalam 2 serangan terpisah dan mendarat di kompleks PLTN itu. Hari ini 14 jam serangan terus-menerus dari sistem jet dan artileri barel direncanakan terhadap Orikhiv, ujar Staruk dalam pertanyaan pada Minggu 28 Agustus waktu setempat. Bagian tengah kota paling menderita, pusat kota terbakar, imbuhnya. Sebelumnya Staruk melaporkan pasukan Rusia juga menyerang gedung-gedung permukiman di kota utama Zaporizhia yang berjarak 2 jam perjalanan dari PLTN di wilayah itu. Laporan serangan berkelanjutan di dekat PLTN Zaporizhia itu semakin membuat gelisah warga lokal di tengah kekhawatiran bencana radiasi. Pada Sabtu 27 Agustus waktu setempat, seperti dilansir Reuters, Staruk menuturkan kepada televisi Ukraina bahwa warga Zaporizhia telah diajari cara menggunakan yodium jika terjadi kebocoran radiasi. Militer Ukraina melaporkan adanya gempuran di 9 kota lainnya yang ada di area seberang Sungai Dnipro yang menjadi lokasi PLTN Zaporizhia. Sementara dalam pernyataan terpisah, Kementerian Pertahanan Rusia menuduh ada lebih banyak gempuran Ukraina di dekat PLTN Zaporizhia dalam 24 jam terakhir. Tudingan itu disampaikan sehari setelah Kiev dan Moskow saling tuding soal serangan di dekat PLTN itu yang memicu kekhawatiran internasional. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov menyebut 9 serangan artileri direncanakan Ukraina dalam 2 serangan terpisah dan mendarat di kompleks PLTN itu.
Hari ini 14 jam serangan terus-menerus dari sistem jet dan artileri Barel direncanakan terhadap Orikif, ujar Staruk dalam pertanyaan pada Minggu 28 Agustus waktu setempat. Bagian tengah kota paling menderita, pusat kota terbakar, imbuhnya. Sebelumnya Staruk melaporkan pasukan Rusia juga menyerang gedung-gedung permukiman di kota utama Zaporizhia yang berjarak 2 jam perjalanan dari PLTN di wilayah itu. Laporan serangan berkelanjutan di dekat PLTN Zaporizhia itu semakin membuat gelisah warga lokal di tengah kekhawatiran bencana radiasi. Pada Sabtu 27 Agustus waktu setempat, seperti dilansir Reuters, Staruk menuturkan kepada televisi Ukraina bahwa warga Zaporizhia telah diajari cara menggunakan yodium jika terjadi kebocoran radiasi. Militer Ukraina melaporkan adanya gempuran di 9 kota lainnya yang ada di area seberang Sungai Dnipro yang menjadi lokasi PLTN Zaporizhia. Sementara dalam pernyataan terpisah, Kementerian Pertahanan Rusia menuduh ada lebih banyak gempuran Ukraina di dekat PLTN Zaporizhia dalam 24 jam terakhir. Tudingan itu disampaikan sehari setelah Kiev dan Moskow saling tuding soal serangan di dekat PLTN itu yang memicu kekhawatiran internasional. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov menyebut 9 serangan artileri direncanakan Ukraina dalam 2 serangan terpisah dan mendarat di kompleks PLTN itu. Hari ini 14 jam serangan terus-menerus dari sistem jet dan artileri Barel direncanakan terhadap Orikif, ujar Staruk dalam pertanyaan pada Minggu 28 Agustus waktu setempat. Bagian tengah kota paling menderita, pusat kota terbakar, imbuhnya. Sebelumnya Staruk melaporkan pasukan Rusia juga menyerang gedung-gedung permukiman di kota utama Zaporizhia yang berjarak 2 jam perjalanan dari PLTN di wilayah itu. Laporan serangan berkelanjutan di dekat PLTN Zaporizhia itu semakin membuat gelisah warga lokal di tengah kekhawatiran bencana radiasi. Pada Sabtu 27 Agustus waktu setempat, seperti dilansir Reuters, Staruk menuturkan kepada televisi Ukraina bahwa warga Zaporizhia telah diajari cara menggunakan yodium jika terjadi kebocoran radiasi. Militer Ukraina melaporkan adanya gempuran di 9 kota lainnya yang ada di area seberang Sungai Dnipro yang menjadi lokasi PLTN Zaporizhia. Sementara dalam pernyataan terpisah, Kementerian Pertahanan Rusia menuduh ada lebih banyak gempuran Ukraina di dekat PLTN Zaporizhia dalam 24 jam terakhir. Tudingan itu disampaikan sehari setelah Kiev dan Moskow saling tuding soal serangan di dekat PLTN itu yang memicu kekhawatiran internasional. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov menyebut 9 serangan artileri direncanakan Ukraina dalam 2 serangan terpisah dan mendarat di kompleks PLTN itu. Hari ini 14 jam serangan terus-menerus dari sistem jet dan artileri Barel direncanakan terhadap Orikif, ujar Staruk dalam pertanyaan pada Minggu 28 Agustus waktu setempat. Bagian tengah kota paling menderita, pusat kota terbakar, imbuhnya. Sebelumnya Staruk melaporkan pasukan Rusia juga menyerang gedung-gedung permukiman di kota utama Zaporizhia yang berjarak 2 jam perjalanan dari PLTN di wilayah itu. Laporan serangan berkelanjutan di dekat PLTN Zaporizhia itu semakin membuat gelisah warga lokal di tengah kekhawatiran bencana radiasi. Pada Sabtu 27 Agustus waktu setempat, seperti dilansir Reuters, Staruk menuturkan kepada televisi Ukraina bahwa warga Zaporizhia telah diajari cara menggunakan yodium jika terjadi kebocoran radiasi. Militer Ukraina melaporkan adanya gempuran di 9 kota lainnya yang ada di area seberang Sungai Dnipro yang menjadi lokasi PLTN Zaporizhia. Sementara dalam pernyataan terpisah, Kementerian Pertahanan Rusia menuduh ada lebih banyak gempuran Ukraina di dekat PLTN Zaporizhia dalam 24 jam terakhir. Tudingan itu disampaikan sehari setelah Kiev dan Moskow saling tuding soal serangan di dekat PLTN itu yang memicu kekhawatiran internasional. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov menyebut 9 serangan artileri direncanakan Ukraina dalam 2 serangan terpisah dan mendarat di kompleks PLTN itu.